Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan struktur IAS yang ada pada tugas pada materi 4 yang ada di slide 5. Sebelum saya menjelaskan struktur IAS dan fungsinya beserta fungsinya, di sini saya akan membacakan secara umum struktur IAS atau yang kita sebut dengan Computer of Institute for Advanced Studies. Jadi secara umum struktur dari komputer IAS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. Yang kedua di sini ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk mengolah data biner. Ada juga control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Yang terakhir ada input dan output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Jadi, sekarang saya akan menunjukkan gambar struktur dari IAS itu sendiri. Jadi, gambar struktur IAS ini saya ambil dari materi 4 yang ada di slide 5. Jadi, ini gambarannya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat struktur IAS itu dan fungsinya. Yang pertama di sini ada MBR atau juga disebut Memory Buffer Register yang berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Yang kedua di sini ada MAR. MAR ini Memory Address Register yang berfungsi untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan di MBR dan dibaca oleh MBR. Yang ketiga ada IR. IR ini Instruction Register yang berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Nah, ada juga instruksi buffer register atau yang kita sebut IBR ya, Instruction Buffer Register, yang dimana fungsinya digunakan untuk menyimpan penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Lalu yang kelima ada PC atau yang kita sebut dengan program counter, yang dimana dia berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Lalu ada AC ya. AC itu akumulator dan ada juga MQ atau yang kita sebut dengan multiplayer quotier. Sorry kalau penyebutannya salah. Jadi itu digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Misalnya hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. Maka 40 bit yang paling berarti atau most significant bit disimpan dalam AC dan 40 bit lainnya atau less significant bit, dan dia itu disimpan di dalam MQ. Lalu ya ada juga IAS ya, Institute for Advanced Study tadi, yang beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Jadi komputer IAS itu juga memiliki beberapa instruksi. Kemungkinan ada 21 instruksi gitu ya, yang kita tahu sendiri. Jadi beberapa instruksi itu dikelompokkan menjadi, yang pertama itu ada data transfer, yang dimana dia itu berfungsi untuk memindahkan data di antara memori dengan register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Nah, yang kedua ada unconditional branch ya, perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Ada juga conditional branch, di mana perintah-perintah itu dieksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai percabangan tersebut. Nah, ada juga selanjutnya arithmetic, itu dia kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU itu sendiri. Dan yang terakhir nih, yang paling bawah nih, dia ada address yang kita sebut dengan address modify. Address modify itu dia instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi sehingga memungkinkan
fleksibilitas alamat yang tinggi pada program itu sendiri. Jadi saya rasa segitu aja yang bisa saya jelaskan tentang struktur IAS beserta fungsinya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan tentang penyebutan nama dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.